Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudara-saudaraku, para bapak, para ibu, hadirin hadirat, ikhwatal iman yang saya hormati, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semua. Selanjutnya salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dilimpahkan dan dicurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat nanti. Para bapak, para ibu, ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Kita kembali bersama kitab Mukhtasar Jami'il Ulumi wal Hikami karya Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah. Dan bagi antum yang pegang kitab, sekarang kita masih berada di halaman 49. Mana nih? Wal muradu wallahu alam itu. Wa qad yuradu bihi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah. Kata penyusun kitab ini, yaitu Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, kata beliau, wa qad yuradu bihi husulus thawabi wal ajri alaihi. Yang dimaksud dengan diterimanya sebuah amalan itu bisa jadi maksudnya adalah terhasilkannya pahala, terhasilkannya ganjaran. Artinya berarti ketika Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya mengatakan bahwa ada orang-orang tertentu yang amalannya tidak diterima, seperti sholatnya
atau sedekahnya atau yang lainnya. Maka maksud daripada tidak diterima itu artinya tidak terhasilkannya pahala, tidak terhasilkannya ganjaran. Sholatnya mah sah apabila memenuhi syaratnya, apabila memenuhi rukunnya, apabila pembatal-pembatalnya tidak ada. Sah, tidak perlu diulang, yang disebut sebagai bara'atu dhimmah, lepas tanggung jawab karena sudah selesai mengerjakan. Tetapi karena ada faktor-faktor tertentu seperti makan makanan yang haram, atau minum minuman yang haram, atau tempatnya tempat yang haram, atau mendatangi dukun, maka tidak diterima sholatnya. Yakni sah sholatnya jika memenuhi syarat rukun dan bersih dari pembatal, tetapi tidak ada pahala di situ, tidak ada ganjaran di situ, tidak ada sanjungan dari Allah di situ. Wa qad yuradu bihi suqutul fardhi bihi minal dhimmah. Dan terkadang juga maksud daripada diterimanya sebuah amalan itu adalah gugurnya kefarduan, gugurnya kewajiban dari tanggung jawab. Nah, berarti ada sebagian orang mengamalkan amalan tapi tidak gugur tanggung jawabnya, artinya dia harus mengulang. Seperti orang yang tidak terpenuhi syaratnya, sholat tidak suci dari hadas, maka dia walaupun dari dari takbiratul ihram sampai salam penuh kekhusyuan, penuh kefasihan bacaan, tetapi karena tidak terpenuhinya satu syarat atau beberapa syarat, maka tidak diterima dalam artian apa? Tidak suqutul fardhi minadz dhimmah. Artinya dia harus mengulangnya. Baik, selanjutnya. Fa in kana al-muradu hahuna al-qabulu bil ma'na al-awwal aw ats-tsani, jika yang dimaksud bahwa ketika Nabi bersabda innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba, dalam hadis yang ke-10 dalam kitab ini, bahwa Allah itu baik, suci dari segala kekurangan, suci dari segala aib, dan dia tidak menerima kecuali yang baik, maka jika yang dimaksud diterimanya amalan seseorang itu adalah maksudnya versi pertama atau kedua, mana versi yang pertama? Yaitu wal muradu biha di atas, ya, di baris ke 1, 2, 3, ke-4 dari atas. Itu versi diterima, versi yang pertama. Wal muradu bihadza anna ar-rusula wa ummamahum ma'muruna bil akli minat thayyibati allati hiya al-halal wa bil amali salih, fama dama al-aklu halalan fal amalu salihun maqbulun fal amalu salihun maqbulun. Fa in kana al-aklu ghairu halal fa kaifa yakunu al-amalu maqbulan. Versi yang pertama bahwasannya diterimanya sebuah amalan seseorang itu, amalan soleh seseorang itu adalah diterima apabila makanannya halal. Maka kalau makanannya tidak halal, bagaimana diterima? Atau versi yang kedua, versi yang pertama, diterimanya sebuah amalan soleh itu berkait dengan konsumsi yang halal, pakaian yang halal. Sedangkan versi yang kedua, yaitu diterima itu maksudnya adalah ar-ridha bil amal wa madhu fa'ilihi wa tsana'u alaihi bainal malaikati wal mubahatu bih, yaitu di mana Allah itu tidak menerima kecuali yang baik. Maka artinya di situ ada ridho Allah, maka di situ ada pujian Allah, maka di situ ada sanjungan Allah dan membangga-banggakan Allah kepada pelakunya di hadapan para malaikat. Jika maksud daripada diterimanya amalan itu adalah versi itu, maka
lam yamna dzalika min suqutil fardhi bihi min adz-dhimmah. Berarti tidak harus diulang amalan itu. Ya. Ketika seseorang mengamalkan amalan, syarat rukun dan pembatalnya, syarat rukunnya terpenuhi, pembatalnya tidak ada, tapi tidak diterima, maka lam yamna dzalika min suqutil fardhi bihi min adz-dhimmah. Artinya walaupun bahasanya itu tidak diterima gara-gara makanannya haram, ya, gara-gara makanannya haram, minumnya haram, pakaiannya haram, kemudian dikatakan amalannya tidak diterima, itu bukan berarti amalannya harus diulang. Selagi syaratnya terpenuhi, selagi rukunnya terpenuhi, selagi pembatalnya tidak ada, maka amalan itu sah, tidak harus diulang, dan bahkan jangan diulang. Sama seperti penjelasan para ulama tentang orang yang mendatangi dukun, di mana barang siapa, kata Nabi, mendatangi seorang dukun dan kemudian dia bertanya, maka lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman, tidak diterima salatnya selama 40 hari. Maksud tidak diterimanya itu adalah yakni tidak ada ridho di situ, tidak ada ridho Allah, tidak ada pahala, tetapi dia harus mengerjakannya. Dan apabila dia mengerjakan, memenuhi syarat rukunnya dan pembatalnya tidak ada, maka sah amalan itu dan tidak harus mengulang dan bahkan tidak perlu diulang. Kama warada annahu la tuqbalu salatul mar'ati allati zawjuha 'alaiha sakhitun, sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwasannya la tuqbalu salatul mar'ati, tidak diterima salatnya seorang istri, allati zawjuha 'alaiha sakhitun, yang mana suaminya dalam keadaan murka kepadanya. Marah dalam arti yang syar'i, bukan marah zalim, ya. Seorang istri yang mestinya dia menjalankan hak suaminya, menyerahkan hak suaminya, kemudian dia tidak menyerahkan hak suaminya itu, maka kemudian suaminya marah, maka wanita ini, sang istri ini, sholatnya tidak diterima. Apakah kemudian gara-gara ada hadis itu, kalau gitu nggak usah sholat? Bukan begitu. Dia harus sholat agar jangan sampai terperosok ke dalam sebagai golongan orang-orang yang tarikus sholat, yang kata Nabi, iya, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar. Pembeda yang membedakan antara kita dengan mereka yang non muslim adalah sholat, dan barang siapa yang meninggalkan sholat maka sungguh dia telah kafir. Jadi dia harus tetap sholat, tetapi sholatnya gara-gara dia dimurkai oleh suaminya, maka sholatnya tidak diterima dalam pengertian apa? Tidak ada pahala di situ, tidak ada ridho Allah di situ, tidak ada sanjungan Allah di situ. Ya. Tapi ini bukan marah yang tanpa juntrung, ya. Jadi suami jangan pakai dalil, ya. Pengajian malam ini ngamuk nggak karu-karuan kepada istrinya dengan dalil kamu nggak diterima nanti sholatnya sama Allah, ya. Kayak ada orang datang ke rumah konsultasi tentang keluarga, dia bilang istri saya nggak kayak Aisyah. Saya balikin, entinya kayak Muhammad belum. Jadi enak aja nuntut istrinya, ya kan, suruh kayak Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kita, sementara dianya nggak kayak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kama warada annahu la tuqbalu salatul mar'ati allati zawjuha 'alaiha sakhitun wala man atakahinan wala man syarabal khamra atau man syaribal khamra 40 yauman, sebagaimana juga orang yang pelaku penenggak khamar, ya, atau orang yang datang kepada dukun
atau orang yang menenggak khamar, itu sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Bukan berarti kemudian kalau gitu nggak usah sholat, bukan. Tetap harus sholat. Dan sholatnya sah selagi terpenuhi syaratnya, terpenuhi rukunnya, dan pembatal-pembatalnya tidak ada. Maka sah sholatnya dan dia telah bara'atu dhimmah, telah terbebas dari kewajiban melaksanakannya. Tetapi tidak diterima di sini gara-gara minum khamr atau gara-gara datang kepada dukun dan bertanya kepadanya. Tidak diterima di sini maksudnya tidak ada pahala terhadap sholat itu, tidak ada ridho terhadap sholat itu, dan tidak ada sanjungan terhadap sholat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka kata al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, wal muradu wallahu a'lam, yang dimaksud dengan nafyul qabul bil ma'na al-awwal aw ats-tsani wa huwa al-murad wallahu a'lam min qawlihi ta'ala, min qawlihi azza wa jal, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ya. Apa yang disabdakan oleh Nabi dalam hadis yang ke-10 dalam kitab ini, bahwa Allah itu tidak menerima kecuali yang thayyib, yang berarti nafyul qabul di sini adalah yakni dengan makna yang pertama atau yang kedua, yaitu tidak ada ridho Allah di situ, tidak ada sanjungan Allah di situ. Itu adalah senada dengan apa? Firman Allah yang berbunyi innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Dan kata para ahli tafsir ketika menjelaskan ayat ini, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, ya, ini ucapan dialog dua anak Adam yang diuji agar berkurban, yang satu diterima, yang satu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ditolak ini mengancam akan membunuhnya. Kata yang diterima, kurbannya ini mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Para ahli tafsir ketika menjelaskan ayat ini, fihi dalilun ala anna Allah la yaqbalu ta'atan illa min mu'minin muttaqin. Bahwa ini dalil Allah tidak menerima ketaatan seseorang kecuali apabila ketaatan itu ditegakkan atas dasar iman dan takwa. Dan takwa itu kata al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah adalah apa? Takwa itu yakni menjalankan ketaatan ikhlas semata karena Allah dan ittiba kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, kata al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali setelah mengutip ayat ini, yaitu Al-Maidah ayat 27, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya hanyalah Allah menerima dari orang-orang yang bertakwa. Kata al-Imam Ibnu Rajab, lihada, oleh karena ini, kanat hadhil ayatu yashtaddu minha khawfus salaf ala nufusihim. Yashtaddu, amat sangat rasa takutnya para salaf terhadap jiwa-jiwa mereka, terhadap diri mereka, terhadap amalan mereka. Fakhafu alla yakunu minal muttaqin alladzina yutaqabbalu minhum. Mereka sangat takut, mereka sangat khawatir kalau dirinya tidak tergolong sebagai orang-orang yang muttaqin, yang mana syarat diterimanya amalan itu adalah apabila ditegakkan atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa su'ila Ahmad an ma'nal muttaqin fiha. Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah ditanya tentang makna al-muttaqin di dalam ayat tadi. Faqala, maka beliau menjawab, yattaqil asya'a fala yaqa'u fima la yahillu lahu. Itu dia selalu menjaga segala sesuatu sehingga dia la yaqa'u, dia tidak terperosok fima la yahillu lah, ke dalam apa yang tidak halal baginya.
Jadi takwa itu, orang yang bertakwa itu selalu menjaga diri supaya jangan terperosok ke dalam apa yang tidak halal baginya, baik zatnya maupun caranya. Cara-cara yang menipu, cara-cara yang zalim, ya. Kata Nabi, matlul ghaniyyi zulmun. Matlul ghaniyyi zulmun. Menunda bayar hutang padahal mampu itu zalim. Ya. Antum menunda bayar hutang padahal mampu, apalagi sudah jatuh tempo, kemudian antum tunda, maka penundaan ini adalah zalim, dan artinya berarti harta yang dimakan yang sebenarnya untuk bayar hutang itu adalah sebuah kezaliman. Ya. Apapun keharaman, apakah zatnya ataukah proses mendapatkannya dengan cara yang haram, maka orang yang bertakwa akan menghindari itu. Karena kata Al-Imam Ahmad ketika beliau ditanya tentang makna al-muttaqin, yaitu alladzi yattaqil asya'a fala yaqa'u fima la yahillu lah. Dia senantiasa menjaga segala sesuatu sehingga dia tidak terperosok ke dalam apa yang tidak halal baginya. Wa qala Wuhaib ibn al-Wird, "Lau qumta maqama hadhihi sariyah." Seandainya engkau berada pada posisi budak ini, lam yanfa'ka syai'un hatta tanzura ma yadkhulu batnaka halalun aw haram. Maka jika memang kita berada pada makom seorang budak, maka tidak akan bermanfaat apapun sampai kita betul-betul memperhatikan apa yang masuk ke dalam perut kita ini, apakah halal ataukah haram. Artinya ulama salaf ini ingin mengatakan kepada kita, sehebat apapun amalan ketaatan kita, kalau kita membiarkan yang haram tanpa seleksi, membiarkannya masuk ke dalam perut kita dari makanan dan minuman atau yang semacamnya, maka la yanfa'uka, lam yanfa'ka syai'un, tidak bermanfaat apa-apa ketaatan-ketaatan yang dilakukan itu. Na'udzubillahi min dzalik. Wa amma as-shadaqatu bil malil haram, dan adapun sedekah dengan harta yang haram itu fa ghairu maqbulatin, tidak diterima. Fa'an Ibni Umar radhiyallahu anhuma 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la yaqbalullahu salatan bighairi tahur. Allah tidak menerima salat yang tanpa bersuci. Wala shadaqatan min ghulul, dan Allah juga tidak menerima sedekah dari harta hasil pengkhianatan. Apakah dengan cara menipu, ya, dapat uang banyak dengan cara menipu, dapat rumah besar dengan cara menipu, kemudian laku dijual dengan harga mahal, kemudian dia zakat mal bilangnya, atau zakat tijarah seumpama, maka itu adalah harta min ghulul, hasil pengkhianatan, atau harta rampasan perang belum dibagi oleh imam, oleh pemimpin, sudah kita ambil, maka ini adalah harta min ghulul, kemudian kita sedekahkan, itu la yaqbaluhu Allah, tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, ma tasaddaqa ahadun bisadaqatin min kasbin tayyibin. Ma tasaddaqa ahadun, tidaklah bersedekah seseorang, bisadaqatin, dengan suatu sedekah, min kasbin tayyibin, dari hasil usaha yang baik. Wala yaqbalullahu illa tayyiba, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Illa akhadhaha ar-rahmanu biyaminih,
kecuali Allah akan menerima sedekah dari kasbin yang baik itu, dari usaha yang baik itu. Allah akan menerimanya dengan apa? Tangan kanannya, sebagai bentuk penerimaan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya, saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Ya, maka berhati-hatilah, yang selektiflah kita. Ya, jangan sampai darah daging kita ini tumbuh dari hal-hal yang haram. Karena tubuh yang darah dan daging tumbuh dari hasil yang haram itu adalah fannaru aula bihi, maka tempatnya yang layak adalah api neraka. Ikhwatal iman, selanjutnya asbabu qabulid du'ai, sebab-sebab diterimanya sebuah doa. Ini penting kita fahami. Kenapa? Karena doa itu adalah senjata kita, senjata orang-orang mukmin. Bahkan keampuhannya bukan hanya melebihi keampuhan senjata apapun ciptaan manusia, bahkan keampuhan doa itu sampai kepada tingkat bisa merubah takdir. Ya. Karena kata Nabi dalam sabdanya yang mulia, la yaruddul qadara illa doa, tidak ada yang bisa menolak takdir buruk kecuali doa. Maka kita harus tahu bagaimana, apa saja sebab-sebab yang menyebabkan doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali mengutip penggalan hadis Nabi dari hadis yang ke-10 dalam kitab ini, qauluhu thumma dzakara ar-rajula yutilu safara ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila sama ya rabbi ya rabbi. Kemudian kata Nabi, Allah menyebutkan seorang lelaki yang melakukan perjalanan panjang, ash'atha, yang rambutnya lecek, aghbara, yang tubuh dan pakaiannya kumel karena tertimpa debu akibat perjalanan yang panjang. Yamuddu yadaihi, kemudian dia menengadahkan kedua tangannya ila sama, kemudian dia berkata ya rabbi ya rabbi, wa mat'amuhu haram, tetapi makanannya haram, wa mashrabuhu haram, minumannya haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram, dan dia diberi makan, diberi konsumsi dengan konsumsi yang haram. Maka fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana mungkin doanya akan diijabah lantaran itu semua. Kata al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali setelah mengutip penggalan hadis ini, kata beliau, hadzal kalam, ini sabda Nabi, asyara fihi, beliau sallallahu alaihi wasallam di dalamnya memberikan isyarat ila adabid du'a, isyarat kepada bagaimana adabnya berdoa. Jadi adab itu penting, saking pentingnya menjadi sebab doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Asyara fihi ila adabid du'a wa ila al-asbab allati tuqtada ijabatuhu. Di dalamnya ada isyarat, petunjuk dari Nabi tentang bagaimana adab berdoa. Di dalamnya ada petunjuk, isyarat apa saja asbab, sebab-sebab yang dengannya doa itu diijabah. Wa ila ma yamna'u min ijabatihi, dan juga di dalamnya ada isyarat kepada apa yang menjadi penghalang dari diijabahnya doa. Fadzakara minal asbabil lati tuqtada ijabatud du'a arba'ah. Maka di sini disebutkan ada empat sebabnya sebuah doa itu diijabah. Yang pertama, di antara
Ini bukan lil hasr, bukan ini cuman ini doang penyebabnya, bukan. Ini hanya sebagian saja. Yang pertama adalah yang terkandung dalam hadis ini, di antara penyebab doa itu menjadi makbul, menjadi mustajab di sisi Allah adalah italatus safari, panjangnya safar. Dan kita semua makhluk sosial pasti pernah melakukan safar, entah safar ibadah haji atau umroh, atau safar bisnis, atau safar sekedar berpesiar, jalan-jalan sekeluarga, atau safar-safar yang lain yang halal. Maka kata al-Imam Ibnu Rajab, was-safaru bimujarradihi, safar, sekedar safar itu yaqtadi ijabatad du'a, menjadi sebab diijabahnya doa seseorang yang sedang safar itu. Maka kalau kita sedang safar, jangan cuman makan tidur, habis tidur makan lagi ya. Tapi manfaatkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta kebaikan dunia, minta kebaikan akhirat untuk diri kita, untuk keluarga kita, saudara-saudara kita, masyarakat kita, bangsa kita. Semakin banyak orang yang didoakan an dhahril ghaib, jauh dari pandangan mereka yang kita doakan, maka semakin istimewa doa itu. Dan sebanyak itu pula kebaikan akan kembali kepada kita. Karena doa kita diaminkan oleh malaikat, dan para malaikat kemudian berdoa, walaka mithlu dzalik, dan untukmu semisal itu. Ya. Kama fi hadis Abi Hurairah, sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, thalathu da'awatin mustajabatin la syakka fihinna, 3 doa yang mustajab la syakka fihinna. Lihat Nabi sampai mengembel-embeli dengan kalimat la syakka fihinna, tidak diragukan lagi di dalamnya. Ada 3 doa yang mustajab la syakka fihinna, tidak ada keraguan di dalamnya, kata Nabi. Yang pertama, da'watul mazlumi, doanya orang yang dizalimi. Doanya orang yang kita zalimi itu mustajab, la syakka fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Yang kedua, wa da'watul musafir, doanya orang musafir. Dan yang ketiga, wa da'watul walid liwaladihi, doanya orang tua, doanya seorang ayah untuk anak-anaknya. Makanya dalam hadis yang lain Nabi bersabda, ahabbul a'mali ilallah, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu diantaranya adalah apa, kata Nabi? Da'watul walid li auladihi, doanya seorang ayah untuk anak-anaknya. Maka janganlah kita pelit dengan doa-doa kita, dan seringlah berdoa kepada Allah, terutama untuk anak-anak kita, karena itu adalah ahabbul a'mali ilallah, termasuk amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kaidahnya sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya yang lain, Lataiful Ma'arif, beliau mengatakan, tidaklah sebuah amalan itu ahabbu ilallah, tidaklah sebuah amalan itu sangat dicintai oleh Allah, kecuali itu pasti adalah afdaluha, amalan yang paling utama. Dan tidaklah sebuah amalan itu adalah amalan yang paling utama, kecuali pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat, di sini ada 3 doa yang mustajabat la syakka fihinna, yang salah satunya adalah da'watul musafir. Jadi safar itu adalah menjadi sebab doa seseorang menjadi istimewa di sisi Allah, sehingga dia menjadi doa yang mustajab. Ini yang pertama. Selanjutnya kata Al-Imam Ibnu Rajab, wa mata talas safaru, semakin panjang safar seseorang,
kana aqraba ila ijabati du'a, maka adalah doa itu menjadi doa yang paling dekat, semakin doa yang menjadi doa yang paling dekat untuk diijabah doa itu. Kenapa? Li'annahu, karena safar yang panjang itu adalah madhannatu husuli inkisarin nafsi bitulil ghurbati min 'anil autan. Karena safar yang panjang itu akan menjadi sebab dugaan kuat orang yang melakukan safar itu akan terhasilkan inkisarun nafsi, yakni ketundukan hati. Karena orang yang safar panjang itu kenapa diduga kuat hatinya penuh ketundukan? Karena banyak hal yang dia khawatirkan di tengah-tengah keterasingan perjalanan itu. Kanan kiri orang asing, depan belakang orang asing yang kita tidak tahu apa karakternya dan apa niatnya dia dekat di samping kita. Dan banyak kemungkinan kalau naik pesawat, jangan-jangan pesawatnya kempes bannya. Ya. Banyak kemungkinan, banyak kekhawatiran. Maka safar yang panjang itu madhannatu husuli inkisarin nafsi bitulil ghurbati 'anil autan, dan juga wa tahammulil masyaq, perjalanan yang panjang itu diduga kuat menjadi sebab kita menanggung al-masyaq, beban yang sangat berat, lelah, mungkin karena perjalanan yang tidak nyaman, makan yang telat, minum yang telat, kurang tidur, kurang istirahat. Ya. Itu adalah tahammulul masyaq, ya, beban yang harus dia tanggung karena safar yang panjang. Dan kata al-Imam Ibnu Rajab, wal inkisaru min a'zami asbabi ijabati du'a. Keadaan ketundukan hati apapun sebabnya, ya. Inkisarun nafas, merunduknya jiwa kita ini adalah kata al-Imam Ibnu Rajab termasuk a'zam asbab ijabati du'a, merupakan sebab yang paling agung menjadi sebab doa itu diterima. Apapun sebab inkisarnya, apakah karena safar yang panjang atau karena musibah yang dia derita. Orang yang menderita karena sebuah musibah atau karena sebuah penyakit ada ketundukan hati. Maka inkisarun nafas adalah min a'zami asbabi ijabati du'a. Wathani, yang kedua, yang menjadi sebab diijabahnya doa seseorang yang dirangkum dalam hadis ke-10 ini adalah apa? Yaitu husulut tabadzuli fil libas wal hayati, adanya tabadzul, yaitu kekumalan, kelecekan dalam pakaian, wal hayah, dan keadaan. Ini terambil dari potongan Nabi dalam hadis ke-10 ini, yaitu asy'atha wa aghbara, rambutnya lecek, pakaiannya kumal karena perjalanan yang panjang. Wal hayati, dan keadaannya kumal, bisya'si wal ighbirar, karena sebab apa? Yaitu leceknya rambut karena perjalanan yang panjang, wal ighbirar, dan kumalnya pakaian. Wa huwa aidan, dan ini juga min al muqtadayat li ijabati du'a, termasuk menjadi sebab doa itu diijabah. Maksudnya ini adalah apa? Husulut tabadzul di sini dijelaskan oleh para ulama adalah menunjukkan kedhaifan. Adanya kedhaifan yang muncul, entah karena kelelahan perjalanan yang panjang sehingga menjadi dhaif kita ini, atau karena kefakiran harta, kefakiran jabatan sehingga kita menjadi orang yang termarginalkan, kelas bawah, menjadi orang yang dhaif, ya. Sehingga orang yang dhaif itu ya rambutnya nggak keurus, boro-boro pakai minyak wangi, ya kan,
boro-boro pakai sisir, nyampo aja enggak kebeli. Pakaiannya boro-boro bisa pakaian buat kondangan yang dia pakai ke masjid seumpama. Ya. Maka ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, kama fil hadisil masyhur 'anin nabi, sebagaimana terdapat dalam hadis yang masyhur dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, rubba asy'atha aghbara dhi timraini madfu'un bil abwab law aqsama 'ala Allah la abarrahu. Orang yang kayak begini nih, orang yang dhaif, ya, yang asy'atha aghbara, lecek, kumal, yang dhi tamraini, pakaiannya cuma punya dua, itu pun lusuh. Ya, dhi tamraini, pakaian yang lusuh, yang kata para ulama pakaian yang tidak layak dipakai buat kondangan. Ya. Madfu'un bil abwab, sehingga dia tidak diperhitungkan oleh halayak. Madfu'un bil abwab, kalau dia datang ke rumah kita, kita tutup pintunya. Orang ini paling juga mau ngutang, paling juga mau minta sumbangan, paling juga mau minta-minta. Tetapi kata Nabi, betapa banyak orang yang zahirnya seperti itu. Lau aqsama 'ala Allah, seandainya dia bersumpah atas nama Allah, la abarrahu, maka pasti sumpahnya akan Allah realisasikan. Ila saddaqahu wa saddaqa yaminah, pasti Allah ijabah doanya, pasti Allah ijabah sumpahnya itu. Makanya hati-hati kita dengan orang bawah itu, ya. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, innama tunsuruna wa turzaquna bidu'afaikum, sesungguhnya hanyalah kalian itu ditolong oleh Allah, diberi rizki oleh Allah, itu adalah dengan sebab orang-orang dhaif di antara kalian, agar kalian menjadi sebab orang-orang yang tak berdaya itu mendapat bagian rizki melalui tangan-tangan kedermawanan antum. Artinya ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ingin mengatakan bahwasanya orang yang tersandera oleh ketakberdayaan, entah karena perjalanan yang panjang yang melelahkan, bahkan dia mungkin bekal yang terbatas, atau karena kehidupan sosial dia stratanya kelas bawah, maka itu adalah menjadi sebab orang itu doanya akan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lau aqsama 'ala Allah la abarrahu, kata Nabi. Betapa banyak orang yang penampilannya seperti itu, seandainya dia bersumpah atas nama Allah, la abarrahu, pasti Allah akan kabulkan, pasti Allah akan realisasikan sumpah dia. Walamma kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lil istisqa, tatkala Nabi akan keluar untuk melakukan sholat istisqa, sholat minta hujan. Ini amalan sunnah yang mahjurah, yang sudah banyak orang meninggalkannya. Bahkan para ulama, para kiai pun banyak yang ketar-ketir kalau diajak sholat istisqa. Kenapa? Takut ketahuan, nggak diijabah nanti doa saya. Kalau mikirnya ke sono takut dia, ya, nanti kebongkar saya, doanya nggak mandi, nggak makbul katanya. Padahal kalau kita berpikir bahwasanya ini adalah sunnatur Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bahkan hampir dimatikan oleh sebagian orang yang berilmu, kemudian kita menghidupkannya, jangan berpikir diijabah atau tidak. Sebab kata Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, yang mendorong aku berdoa itu bukan diijabah atau tidaknya, ya, karena kalau masalah ijabah itu Allah sudah berjanji, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, itu Allah sudah berjanji. Maka kata Umar bin Khattab, saya nggak mikir diijabah atau tidak, karena Allah sudah berjanji, Allah sudah berjanji akan mengijabah doa itu. Maka jangan mikir. Dan gara-gara mikir kayak gitu, akhirnya ada sebagian sunnah yang ditinggalkan.
Walamma kharaja an-nabiyyu lil istisqa, tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar untuk melakukan salat istisqa, kharaja mutabadzilan, beliau keluar dalam keadaan mutabadzilan, yakni pakaiannya dengan pakaian yang sangat sederhana, bukan kayak kalau mau salat Id, salat Jumat, tapi mutabadzilan, mutawadi'an, mutadarri'an, penuh tabadzul, yakni dengan penuh kesederhanaan, mutawadi'an, penuh ketawaduan, mutadarri'an, penuh ketadarruan. Artinya saudaraku ikhwatal iman, orang kalau sudah nggak turun hujan yang panjang sampai kemudian menjadi kering kerontang, bahkan sudah hampir putus asa, maka itu adalah keadaan yang membuat hati ini remuk, tunduk ke hadapan Allah. Maka kemudian ditampilkan dengan pakaian yang sederhana, maka ini menjadi sebab salah satu doa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin yang ketiga dan keempatnya kita tunda sampai pertemuan depan insyaallah. Nah, inilah yang bisa saya bacakan buat antum pada kesempatan ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.